Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini umat manusia di dunia, khususnya bangsa Indonesia, sedang dilanda wabah penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19. Di samping itu juga banyak musibah atau bencana lain yang terjadi di beberapa daerah. Entah itu musibah banjir atau longsor, gempa bumi dan lain-lain. Musibah dan cobaan yang terjadi tersebut bisa jadi sebagai peringatan bahkan adab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sebagai ujian dari Allah dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat manusia melalui ujian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira au arada ayyudaifahu subba alaihil bala'u sabba." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang atau menghendaki untuk dijadikan kekasihnya, maka Allah memberikan musibah kepadanya. Hadis riwayat Anas bin Malik. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak ditimpa musibah?" Rasul kemudian menjawab, "Al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthalu fal amthal." Yang pertama adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu orang-orang yang serupa dengannya. Para nabi adalah manusia-manusia yang paling banyak menderita dibandingkan dengan manusia-manusia biasa. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek, dihina, dicaci maki, dianiaya. Bahkan di antara para nabi ada yang dibunuh oleh orang-orang yang tentu menentang ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Maka musibah, ujian yang menimpa kepada diri kita sebenarnya hanya kecil saja jika dibandingkan dengan apa yang didapat atau diberikan kepada para nabi dan rasul. Wahab bin Munabbih meriwayatkan, apabila kamu tertimpa musibah, maka senangkanlah hatimu, karena sesungguhnya kamu sedang berjalan di jalan para nabi dan orang-orang soleh. Apabila kamu diberikan kesenangan, maka tangisilah dirimu, karena kamu sedang berjalan di jalan yang berbeda dari jalan para nabi dan orang-orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tiada satu musibah yang menimpa orang-orang yang beriman sampai tertusuk duri sekalipun, bahkan yang lebih ringan daripadanya, melainkan Allah menghapuskan satu dosa daripadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala bentuk musibah, apakah itu sebagai cobaan dari Allah maupun sebagai bala darinya, hendaklah kita harus menggugah diri kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, memperbanyak pengabdian kepadanya, dan juga banyak-banyaklah istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang-orang yang taat kepada Allah ada 3. Yang pertama adalah takut, kedua harap, dan ketiga adalah cinta. Tanda takut yaitu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tanda harap yaitu mengharapkan ridho Allah dengan giat melaksanakan ibadah kepadanya. Dan tanda cinta yaitu rindu bertemu dengan Allah dan senang bertaubat. Demikian sebaliknya, orang-orang yang maksiat
ada 3 tanda, yaitu sombong, rakus, dan dengki. Sombong nampak pada diri iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat kepada Adam. Lalu dia menganggap dirinya lebih hebat daripada Adam. Rakus nampak pada diri Adam dan Hawa ketika Allah melarang untuk makan buah yang oleh iblis dikatakan buah kekekalan. Tetapi Adam dan Hawa keduanya sudah bertobat, lalu tobatnya diterima oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah dengki, nampak pada anak atau putra Nabi Adam, yaitu Kabil, yang membunuh adiknya yaitu Habil karena dia dengki kepada adiknya karena diterima korbannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, yang paling penting adalah kita manusia harus memahami tentang siapa dirinya, lalu kemudian memanfaatkan waktu atau kesempatan yang datang dengan sebaik-baiknya. Sebab kesempatan sering tidak datang untuk yang kedua kalinya. Bahkan sebenarnya kalau dilihat dari perputaran waktu, tidak ada kesempatan yang berulang di dalam kehidupan kita. Manusia banyak yang menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Manusia yang paling bodoh adalah mereka yang diberikan modal tetapi menyia-nyiakan modal tersebut untuk berpoya-poya dan menghambur-hamburkan tanpa manfaat. Manusia yang paling merugi adalah mereka yang diberikan modal waktu dan kesempatan oleh Allah, tapi kemudian menyia-nyiakan waktu tanpa manfaat, menyia-nyiakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya 5 hal sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kayamu sebelum datang masa miskinmu. Senggangmu sebelum datang sibukmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematian. Orang yang benar-benar ahli ibadah, taat kepada Allah, hati dan akalnya selalu digunakan untuk berfikir, yaitu memikirkan kebesaran Allah. Lidahnya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah, dalam segala bentuknya zikir kepada Allah. Dan seluruh anggota tubuhnya digunakan untuk beramal soleh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendaklah senantiasa istiqomah, senantiasa lurus dalam jalan hidup kita, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang istiqomah, yang pertama, tidak terpengaruh oleh lingkungannya, meskipun manusia di sekitarnya melakukan kejahatan dan perbuatan dosa. Yang kedua, apabila ada orang yang mengajak untuk berbuat maksiat, ia berani untuk menolaknya. Bahkan dia mengatakan bahwa hal itu adalah tidak benar dan dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, nafsunya tidak menghalangi dirinya untuk mengerjakan ibadah atau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ciri orang yang istiqomah, apa yang dimilikinya tidaklah digunakan, baik itu harta, pangkat, jabatan, kedudukan, tidaklah digunakan kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ia ridhoi. Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita tetap berada di jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.